Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua peserta didik SMPN 7 Tambun Selatan yang sangat Ibu sayangi? Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Dian Fitriana dalam bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas apa ya? Ya, hari ini kita akan membahas hal yang tabu tapi kalian pasti harusnya tahu, ya kan ya? Tentang apakah yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Kita akan membahas mengenai suatu hal yang tidak layak sebenarnya kita bahas, tapi kalian harus tahu untuk saat ini. Karena apa? Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali kalangan remaja yang tidak tahu dan mencoba, nggak tahu tapi coba. Apa hasilnya? Pastinya akan menjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai pornografi. Sebelum lebih jauh tentang pornografi, apa itu pornografi dan bagaimana sikap kita sebagai warga terdidik, ya, peserta didik, guru, masyarakat sosial, ya, menghadapinya. Ya, kita akan melihat ya tanggapan ataupun pendapat dari peserta didik kita tentang apa itu pornografi. Cikidot. Hai Boy, menurut kamu apa itu pornografi? Pornografi adalah suatu video atau gambar yang tidak boleh dipublikasikan atau ditonton oleh para pihak publik. Oke, makasih Boy. Sama-sama. Menurut kamu, porno itu apa sih? Perilaku yang tidak baik untuk dilihat. Menurut kamu, porno itu apa sih? Perilaku yang tidak baik untuk dilihat oleh semua orang. Sok siapa? Menurut kamu, porno itu apa sih? Ya, menurut saya itu porno suatu gambar atau video yang tidak untuk apa tuh? Stop. Menurut kamu, porno itu apa sih? Sebuah gambar atau video yang tidak boleh dilihat atau disebut 18+. Menurut kamu, porno itu apa sih? Menurut saya, porno adalah suatu hal yang buruk dan tidak baik diumbar kepada publik. Nah, setelah kalian dengar ya apa itu pornografi dari teman-teman kalian peserta didik kita, ya, menurut kalian sebenarnya sama nggak sih pendapat dari peserta didik dengan guru-guru kalian? Nah, kita lihat tanggapan dari Dewan Guru tentang pornografi. Kita lihat. Bu Intan, menurut Bu Intan pornografi itu apa sih? Kalau menurut saya pornografi itu sesuatu yang tabu, yang anak yang belum di bawah umur tidak boleh menyentuh sesuatu yang seperti itu. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama. Bu Anis, menurut Bu Anis apa itu pornografi? Pornografi itu menurut saya itu sesuatu gambar atau sesuatu hal yang nggak boleh semua orang tahu dan privasi untuk diri kita pribadi sendiri. Oke, terima kasih. Bu Eka, menurut Bu Eka apa itu pornografi? Ya, menurut saya pornografi adalah hal-hal yang tidak pantas dilihat, dipertontonkan oleh remaja. Sebaiknya anak usia di bawah 17 tahun tidak lebih dini untuk melihat hal-hal seperti itu. Jika remaja mengkonsumsi hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, maka remaja akan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Lebih baik remaja menghindari hal-hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Sama. Ya, dari ulasan peserta didik, ulasan Dewan Guru dapat kita simpulkan ya teman-teman ya, bahwa pornografi adalah sesuatu hal yang tabu, yang tidak layak kita konsumsi secara vulgar, secara terang-terangan. Sebenarnya menurut undang-undang apa itu pornografi? Ya, pornografi merupakan sketsa, suara, tulisan, bunyi, ya kan ya, dan lain sebagainya yang mengandung suatu hal yang porno, ya, cabul dan lain sebagainya yang menyalahi daripada norma kesusilaan dan norma hukum, norma kesopanan dan semua norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Karena itu pornografi itu sangat tidak layak dikonsumsi terutama oleh anak-anak. Bahkan orang dewasa pun juga dilarang untuk mengkonsumsi pornografi. Karena yang pertama, pornografi itu mengumbar aurat orang lain, bahkan aurat sendiri juga. Nah, padahal aurat itu adalah sesuatu hal yang harus kita tutupi. Seperti itu. Nah, saya juga melakukan sedikit wawancara dengan guru agama kita, Bapak Zakaria SAG MPD, ya, mengenai pornografi. Mari kita lihat pendapat beliau, Bapak Zakaria, mengenai pornografi. Mari kita lihat. Datang dengan Bapak Zakaria selaku guru agama Islam kelas 7. Nah, kita akan mendengarkan pendapat beliau tentang apa itu pornografi dan dalam pandangan Islam. Seperti itu. Mohon maaf Pak Jaka, kalau boleh tahu menurut agama Islam sebenarnya pornografi itu bagaimana sih?
Jadi pornografi kan itu satu gambar, ya itu gambar. Nah, porno itu kaitannya dengan panjangnya atau terbukanya aurat, apalagi sampai terbuka auratnya itu secara keseluruhan. Dalam Islam tentu saja itu merupakan aib, jadi aib yang harus disembunyikan. Hal-hal seperti itu nanti kalau mereka sudah dewasa, sudah beristri atau sudah bersuami, mereka dalam hal pornografi itu mungkin ada keterbatasan juga, artinya ada adab-adabnya, walaupun dia seorang suami. Kemudian apalagi ini yang bukan apa atau dia itu bukan suami istri. Dengan adanya pornografi itu justru akan membangkitkan gairah seksual, akibatnya akan fatal. Jadi itu pastinya akan merusak saraf otak juga. Jadi mengakibatkan orang tersebut akan ada rasa malas, kemudian gairah dalam belajarnya, dan apa ya, seperti nanti kecanduan. Kecanduan dan terus menerus akan seperti itu sampai melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak kita inginkan. Nah, ini bahayanya pornografi, artinya Islam sangat menjaga tubuh manusia bukan untuk diumbar atau dipublikasikan, tapi harusnya dijaga yang disebutkan dalam Al-Quran itu jelas, walladzi nahum li hafizun. Mereka adalah orang beruntung dalam beriman, adalah orang yang memelihara kemaluan. Artinya apa? Kita sangat menjaga kemaluan itu, kecuali untuk bisnis mereka. Artinya ada batasan untuk pasangan yang sah, pasangan yang halal. Oke. Kalau dalam agama Islam jelas nggak Pak batasan dosanya untuk pengumbaran pornografi ini? Jadi kalau mengakibatkan satu mudarat, satu penyebabnya, jadi orang tersebut adalah perbuatan dosa, itu perbuatan maksiat, melihatnya, menyebarkannya, bahkan ada semacam kerjasama atau zikir dan sebagainya, itu mereka sama seperti keras juga. Jadi satu perbuatan dosa yang berkelompok dalam penyebarannya, bahkan juga kerjasama mereka itu saja mendapatkan dosa. Jadi mengumbar masuk dan mengumbar aurat aja, baik dosa, apalagi menyebarkannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan anak serta didik kita paham tentang pornografi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah kita dengarkan ya dari Pak Jakaria tadi, arti dari pornografi dalam Islam, arti dari pornografi dalam masyarakat, pasti kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa pornografi itu sangat tidak layak dikonsumsi, baik yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur atau anak-anak. Terutama kalian yang masih peserta didik SMP ya, di bawah umur tentunya tidak layak sama sekali mengkonsumsi pornografi, baik berupa gambar, tulisan, suara, bunyi, sketsa dan lain sebagainya. Tidak layak kalian konsumsi. Maka dari itu himbauan saya selaku guru bimbingan dan konseling meminta kalian dari sekarang hindari yang namanya semua bentuk pornografi. Baik kalian menggambar sendiri, memfoto atau memotret sendiri, atau menyebarkan punya orang lain. Karena melihat saja dosa, apalagi kalian menyebarkan. Nah, sudah jelas bahwa ada hukum norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum yang mengatur itu semua. Maka dari itu teman-teman, mari kita semua terhindar dari segala dosa, dari segala kesalahan yang kita perbuat daripada melanggar norma-norma tersebut. Mungkin Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar mengenai pengertian dari pornografi. Nah, setelah itu, sebenarnya apa sih akibat
teman-teman jika sudah kecanduan pornografi, sering melihat pornografi, nah ada beberapa hal yang tidak bisa kalian hindari jika kalian sudah kecanduan atau terbiasa melihat pornografi. Yaitu yang pertama adalah kalian akan menjadi pecandu. Nah, pecandu itu akan susah lepas. Jadi seakan-akan hidup kalian itu tidak berwarna kalau tidak melihat hal-hal yang porno. Nggak asik banget kan? Padahal tahu dari tadi bahwa hal porno itu adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan sulit sekali konsentrasi. Nah, padahal konsentrasi itu sangat diperlukan untuk seluruh peserta didik. Untuk manusia terdidik seperti kita semua, konsentrasi itu sangat diperlukan. Bahkan orang tak terdidik pun perlu konsentrasi. Contohnya, seorang pekerja kasar, ya, kuli bangunan, jika dia tidak konsentrasi bisa jadi jatuh, bisa jadi dia tidak konsentrasi untuk membuat hal yang bagus di tembok dan lain sebagainya. Itu semua ya, kalian sulit konsentrasi, kecanduan ya. Kecanduan pornografi juga mengakibatkan kalian akan selalu merasa perasaan kalian kacau, moodnya seperti fluktuatif, naik turun ya, sehingga kalian akan cepat menjadi pemarah ya kan ya. Kemudian kalian akan menjadi seseorang yang egois ya kan ya, karena kalian merasa bahwa semua orang itu akan mengganggu kegiatan kalian seperti itu. Terus kemudian selain itu juga, kecanduan pornografi juga dapat mengakibatkan kalian sering lupa, mudah lupa. Nah, mau tuh pikun sebelum waktunya, tidak kan? Nah, maka dari itu teman-teman, alangkah baiknya jika dari sekarang, dari dini kita hindari yang namanya kita melihat konten-konten pornografi, konten-konten porno. Jangan sampai kita mendekati hal-hal yang mendekati zina. Ya, zina itu dosa, dan dosa itu akan membawa kita ke arah yang tidak baik, bahkan ke neraka tentunya kalau kita tidak buru-buru tobat. Nah, maka dari itu teman-teman yang sudah terbiasa ya kan ya melakukan hal baik, lanjutkan. Tapi yang sampai sekarang masih cenderung kepada hal yang tidak baik, contohnya dengan selalu mengakses konten-konten porno, segera hilangkan, segera lupakan hal-hal yang tidak baik, karena itu semua akan membawa hal yang buruk buat kalian semua. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Mudah-mudahan kalian semua memahami yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.